Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan teman-teman sekalian, nama saya Salma Kamila Salsabila, biasa dipanggil Salsa, dengan NIM 811420315 dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan materi dalam rangka memenuhi ujian tengah semester 3 pada mata kuliah Hukum Internasional dengan dosen Pak Ridwan. Materi yang akan saya paparkan pada kesempatan kali ini yaitu mengenai pengertian, konsep dasar, sumber, dan subjek hukum internasional. Pertama-tama, mari kita mulai dari aspek paling mendasar dari hukum internasional, yaitu pengertian dan definisi. Hukum internasional seringkali dikaitkan dengan berbagai macam nama lain dan istilah, mulai dari the law of nation atau hukum bangsa-bangsa, the law among nation atau hukum antar bangsa, dan interstate law atau hukum antar negara. Secara istilah, hukum internasional merupakan keseluruhan kaidah-kaidah atau asas-asas yang mengatur persoalan yang melintasi batas negara, seperti batas negara antar negara, keterikatan hukum antar negara dan subjek hukum baik itu negara ataupun negara, dan masih banyak lagi. Hukum internasional juga dapat didefinisikan sebagai kumpulan kaidah atau peraturan prinsipil yang mengikat antar warga negaranya dalam melakukan hubungan di antara mereka. Selain itu, terdapat perbedaan definisi antara hukum internasional privat dan hukum internasional publik. Perbedaannya cukup mudah. Hukum internasional private yaitu hukum internasional yang mengatur kaidah-kaidah dan peraturan-peraturan yang bersifat private atau pribadi, bukan publik. Sedangkan hukum internasional publik merupakan kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur persoalan-persoalan rumit yang bersifat publik atau tidak perdata. Kemudian terdapat perbedaan perwujudan hukum internasional, yaitu dibagi menjadi 3, umum, regional, dan khusus. Hukum internasional khusus merupakan hukum, kaidah-kaidah, dan asas-asas yang mengatur hubungan antara batas-batas negara, negara dengan subjek hukum bukan negara, dan subjek-subjek negara antar negara. Contoh dari hukum internasional umum ini ialah PBB. Kemudian hukum internasional regional adalah hukum yang mengatur peraturan-peraturan antar negara yang bersifat regional atau dalam kawasan tertentu. Contohnya adalah ASEAN. Kemudian yang terakhir ada hukum internasional khusus, yakni hukum internasional yang berlaku bagi negara-negara tertentu saja yang tidak terbatas atas suatu regional tertentu, dan wilayah berlakunya lebih luas, mencakup dari beberapa negara. Contohnya yaitu ada Konvensi Hak Asasi Manusia di Eropa. Kemudian apa sih ruang lingkup dari hukum internasional tersebut? Ruang lingkup hukum internasional dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Dari sudut pandang negara, hukum internasional diharapkan mampu untuk mengatur dan berperan dalam kualifikasi negara sebagai pribadi internasional. Sedangkan dari hubungan sudut pandang antar negara, hukum internasional dapat berperan dalam perbagian atau kesepakatan dari mengatur garis batas suatu negara. Selain itu, hukum internasional juga berfungsi dan berperan dalam organisasi-organisasi internasional, seperti piagam dan statuta antar negara. Selanjutnya, saya akan mulai membahas mengenai dasar dari hukum internasional. Dasar dari hukum internasional dibagi menjadi 2, yakni menurut asasnya dan menurut dasar teorinya. Dasar dari hukum internasional menurut asasnya yakni ada asas yang pertama, yakni asas Pacta Sunt Servanda,
yang artinya kesepakatan yang disepakati oleh para pihak harus ditaati dengan itikat baik. Kemudian asas yang kedua yakni ada asas primat hukum internasional, yang berarti bahwa hukum internasional itu lebih tinggi tingkatnya atau kastanya daripada hukum nasional. Selanjutnya adalah teori-teori dari hukum internasional. Yang pertama yaitu ada teori hukum alam, yang kedua ada teori kemauan bersama, yang ketiga ada mazhab Vienna, dan yang keempat ada mazhab Perancis. Teori yang pertama yakni teori hukum alam, yakni teori yang dipopulerkan oleh Grotius. Teori ini memegang prinsip bahwa keabsahan universal terletak pada akal dan budi pikiran dari seorang manusia. Kemudian teori yang kedua yakni ada teori kemauan bersama yang dipopulerkan oleh Triepel. Teori ini memegang prinsip dasar yakni hukum internasional merupakan kehendak bersama dari hubungan antar negara yang akan tunduk pada aturan-aturan yang telah disepakati dan aturan-aturan yang berlaku. Yang ketiga ada teori mazhab Wiener atau mazhab Vienna. Pada teori ini Hans Kelsen menekankan dan menegaskan bahwa asas Pacta Sunt Servanda merupakan kaidah dasar yang berlaku bagi hukum internasional. Yang keempat ada teori mazhab Perancis atau seringkali kita dengar dengan istilah fait sosial. Teori ini mendasarkan mengikatnya suatu hukum internasional disandarkan pada faktor biologis, sosial, dan sejarah dari kehidupan manusia di masa lampau. Atau bisa juga kita kenal dengan fakta kemasyarakatan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sumber hukum internasional. Secara singkat, sumber hukum dapat kita definisikan sebagai arti dasar dari berlakunya sebuah hukum. Dalam pengertiannya, sumber hukum internasional dapat kita bagi menjadi dua, yakni sumber hukum formil dan sumber hukum material. Sumber hukum formil menentukan bagaimana sebuah prosedur hukum dapat berlaku, mulai dari siapa, kapan, bagaimana, apa, dan sebagainya. Sedangkan sumber hukum material berisi mengenai aturan dan kaidah yang bersifat mengikat dan dijadikan acuan apabila terjadi sebuah pelanggaran hukum. Sumber hukum internasional sendiri tercantum pada pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional yang ditetapkan pada 16 Desember 1920 dan kemudian tercantum pada pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional. Sumber hukum internasional yang tercatat pada pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional tersebut tetap berlaku meskipun beberapa peraturan di dalamnya telah dijadikan sumber hukum baru, seperti putusan organisasi nasional, arbitrase, dan putusan peradilan internasional. Dalam pasal 38 ayat 1 tersebut mengklasifikasikan sumber hukum nasional menjadi dua, yakni sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Memasuki sumber hukum primer yang pertama yakni perjanjian antar negara, yang di dalamnya meliputi perjanjian antar negara dan perjanjian antar organisasi internasional. Jenis dari perjanjian internasional diklasifikasikan menjadi tiga. Yang pertama yakni perjanjian internasional regional atau perjanjian internasional yang di dalamnya hanya terdapat kesepakatan antar negara yang dibatasi pada kawasan wilayah tertentu atau batasan regional tertentu. Kemudian yang kedua ada perjanjian internasional bilateral, yakni perjanjian yang di dalamnya hanya terdapat kesepakatan antara dua negara. Kemudian yang terakhir ada perjanjian internasional multilateral, yakni perjanjian yang di dalamnya merupakan
kesepakatan antara lebih dari dua negara. Sumber hukum primer yang kedua ada yang namanya kebiasaan internasional. Syarat dari kebiasaan suatu negara dapat dijadikan acuan atau dapat dijadikan sumber hukum internasional ini meliputi 3 aspek, yakni yang pertama, kebiasaan harus bersifat umum. Yang kedua, kebiasaan harus memenuhi unsur-unsur dari hukum. Kemudian yang ketiga, kebiasaan harus memenuhi aspek dari psikologis maupun material yang bersifat jelas dan konkret. Sumber hukum primer yang terakhir yakni ada prinsip hukum umum atau merupakan asas hukum umum yang telah diterapkan dan berada pada sektor-sektor hukum di negara-negara yang ada di seluruh dunia. Selanjutnya memasuki ranah sumber hukum sekunder. Sumber hukum sekunder yang pertama yakni putusan hakim atau putusan pengadilan internasional. Putusan ini merupakan sumber hukum yang hanya mengikat para pihak yang bersengketa saja. Meskipun hanya mengikat para pihak yang bersengketa saja, sumber hukum ini dapat dipublikasikan dan dikemukakan untuk membuktikan bahwa ada kaidah-kaidah dari hukum internasional yang diterapkan dan dapat dijadikan acuan apabila terjadi kesalahan atau tindak pidana yang serupa. Kemudian sumber hukum sekunder yang kedua yakni merupakan ajaran dari ahli pakar internasional. Ajaran dari para ahli terkemuka hukum internasional ini biasanya dituangkan dalam bentuk tulisan atau petuah yang seringkali dijadikan pedoman kaidah dasar dari berlakunya hukum internasional. Selanjutnya saya akan mulai membahas mengenai sejarah hukum internasional dan perkembangannya. Sebelum kita menjelajah lebih jauh mengenai sejarah dari hukum internasional modern, mari kita flashback mengenai hukum-hukum internasional pada masa kekaisaran dan kerajaan-kerajaan. Karena pada zaman dahulu sudah terdapat berbagai macam ketentuan dan aturan-aturan sejak zaman prasejarah. Contohnya pada masa kerajaan India kuno. Pada masa tersebut terdapat banyak sekali aturan-aturan yang telah ditetapkan dan menjadi hukum-hukum pada kala itu, seperti hukum-hukum peraturan yang terjadi antar kasta, antar suku, raja kepada masyarakat, dan masyarakat kepada pemerintahan. Menurut penelitian, hukum-hukum ini telah ada pada masa-masa jauh sebelum Masehi ditetapkan. Adat-adat kebiasaan yang ada pada India kuno seringkali disebut dengan aturan desa dharma. Pada abad ke-6 jauh sebelum Masehi ada yang namanya Gautama Sutra, yakni sebuah karya tentang hukum terbesar pada masa tersebut. Karya ini telah menyebutkan berbagai macam hukum-hukum yang telah diresmikan di masa lampau. Karena pada masa tersebut hanya ada kerajaan-kerajaan, maka hukum internasional yang berlaku pada masa tersebut merupakan perjanjian-perjanjian yang terjadi antar kerajaan, bukan antar negara. Meskipun hanya hubungan-hubungan diplomasi antar kerajaan, namun hal ini yang menjadi faktor mendasar yang seringkali dipakai untuk kesepakatan-kesepakatan internasional pada masa sekarang. Karena pokok-pokok pikiran dan penyelesaian masalah tidak berbeda jauh dengan hukum internasional yang sekarang telah berlaku. Lingkungan kebudayaan lain sebelum Masehi yang telah mengenal mengenai sistem-sistem hukum internasional terjadi pula pada masyarakat Yahudi. Dari buku-buku kuno yang telah diteliti, banyak sekali
buku-buku yang berisi tentang perjanjian-perjanjian dan telah menjadi sumber hukum dari hukum internasional pada masa sekarang. Pada buku-buku kuno Yahudi tersebut, sesuai dari penelitian yang telah dilakukan, kita dapat mengetahui banyak ilmu, di antaranya penerapan dan ketentuan perjanjian-perjanjian antar bangsa dan juga bagaimana perlakuan perang pada kala tersebut. Namun, hukum-hukum yang berlaku pada masa Yahudi ini lebih terfokus pada kesepakatan-kesepakatan antar perang, karena dalam mempertahankan batas wilayah dan mempertahankan hukum-hukum yang berlaku dilakukan dengan perang, dan pemenang perang tersebut yang akan memenangkan sebuah wilayah. Lingkungan kebudayaan lain lagi yang mengenai konsep-konsep hukum internasional terjadi di lingkungan masyarakat Yunani. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali kota-kota bersejarah yang disangkut pautkan dengan masyarakat Yunani. Penduduk Yunani sendiri digolongkan menjadi dua, yakni Yunani luar dan Yunani dalam. Yunani luar dikenal dengan orang-orang yang suka membelot, barbar, dan suka kekerasan. Sedangkan Yunani dalam adalah Yunani yang orang-orangnya mengetahui dan paham mengenai sistem perwasitan atau tunduk pada aturan-aturan yang berlaku. Masyarakat Yunani sendiri mengenal dengan kuat istilah arbitrase atau perwasitan karena mereka mendukung dan menjunjung tinggi diplomasi antar negara. Masyarakat Yunani sendiri dulunya telah menyumbang konsep tertinggi pada hukum internasional, apalagi kalau bukan konsep hukum alam atau hukum yang menjelaskan bahwa hukum dapat berlaku konkret dan mutlak di mana saja. Konsep hukum alam juga menjelaskan bahwa hukum-hukum berlaku atas tingkah laku dan perilaku manusia dan didasarkan pada akal manusia. Konsep hukum alam merupakan konsep yang telah dikembangkan oleh orang Yunani asli di masa kuno. Kebudayaan lain yang mengenal dengan kuat konsep ini adalah masyarakat dari Eropa yang lebih pasti dikenal di bagian Roma. Tidak salah jika hukum ini berperan penting dalam perkembangan hukum internasional, karena hukum di Roma merupakan dasar dari sebagian besar sistem hukum internasional Eropa Barat, yang kemudian memiliki pengaruh yang amat sangat besar bagi perkembangan hukum internasional. Di samping masyarakat Eropa Barat, pada kala tersebut terdapat dua masyarakat yang memegang prinsip berlainan namun berpegang teguh dan besar pada kala itu, yakni Kekaisaran Bizantium dan dunia Islam. Pada kala tersebut, Kekaisaran Bizantium mati-matian mempertahankan supremasi hukum dan wilayahnya. Mereka mempertahankan supremasi hukumnya melalui praktik-praktik diplomasi yang diajarkan secara turun-temurun pada penerus-penerus Kekaisaran Bizantium itu sendiri. Oleh karena itu, praktik diplomasi merupakan poin penting yang ada pada perkembangan hukum internasional. Sedangkan sumbangan dunia Islam pada sektor perkembangan hukum internasional terletak pada peperangan-peperangan dan taktik perang. Karena pada kala tersebut, cara memperoleh kekuasaan, cara memperoleh wilayah, cara memperoleh banyak sekali harta benda didasarkan pada siapa yang menang dalam sebuah peperangan. Kemudian ada Perjanjian Westphalia yang merupakan sektor penting dan memiliki peran yang sangat besar dalam perkembangan hukum internasional. Bahkan perjanjian ini dikabarkan merupakan poin penting yang meletakkan dasar masyarakat internasional. Hal ini disebabkan Perjanjian Westphalia telah menghasilkan beberapa poin tersebut, yakni selain mengakhiri perang 30 tahun, Perjanjian Westphalia ini meneguhkan peta dunia
atau peta bumi politik yang terjadi pada perang tersebut di Eropa. Selain itu, Perang Westphalia telah mengakhiri untuk selama-lamanya usaha Kaisar Romawi yang suci mempertahankan dan menegakkan kembali Imperium Roma yang suci. Kemudian selanjutnya, hubungan antara negara-negara dilepaskan dari hubungan-hubungan kegerejaan dan didasarkan pada asas kepentingan nasional negara masing-masing. Kemudian yang terakhir, Perjanjian Westphalia ini memerdekakan banyak sekali negara, yakni Netherlands, Swiss, dan banyak sekali negara-negara kecil di kawasan wilayah Jerman pada kala tersebut. Kemudian ada beberapa ciri pokok yang membedakan antara masyarakat internasional pada zaman dahulu dan pada zaman sekarang. Ciri-ciri pokok pada masyarakat internasional zaman dahulu didasarkan dengan sistem feodalisme, meliputi yang pertama, negara merupakan suatu satuan teritorial yang bersifat berdaulat. Setiap negara memiliki batas wilayahnya masing-masing dan memiliki kekuasaan tertinggi yang eksklusif bagi negara itu sendiri. Kemudian yang kedua, hubungan internasional antar satu negara dengan negara yang lainnya didasarkan atas kemerdekaan dan persamaan derajat yang telah disepakati. Kemudian yang ketiga, masyarakat pada zaman tersebut tidak mengakui adanya kekuasaan jauh di atas mereka, seperti kaisar maupun paus dalam gereja. Kemudian selanjutnya, pada masa tersebut tidak terdapat mahkamah internasional atau kekuatan polisi internasional, sehingga perjanjian-perjanjian yang diingkari pada masa tersebut kurang bisa berjalan dengan baik dan banyak yang dilanggar. Praktik-praktik diplomasi yang telah dikenalkan kepada penerus-penerusnya dan kemudian kejadian penting yang menjadi pokok dari peristiwa-peristiwa hukum internasional terjadi pada konferensi perdamaian pada tahun 1856 dan konferensi Jenewa pada tahun 1864. Dari seluruh sejarah konferensi perdamaian, itu adalah untuk pertama kalinya suatu konferensi internasional digunakan secara sadar untuk melahirkan konvensi internasional yang membentuk perjanjian yang berlaku secara umum dan direncanakan untuk diadakan secara berkala dan rutin. Konvensi Perdamaian Den Haag pertama pada tahun 1899 ini disusul dengan Konferensi Perdamaian Den Haag II pada tahun 1907. Konferensi Perdamaian Den Haag ini melahirkan banyak sekali konvensi-konvensi perdamaian internasional lain yang sangat berperan penting dalam perkembangan hukum internasional di seluruh dunia. Konferensi Perdamaian Den Haag pada tahun 1899 dan 1907 ini melahirkan Mahkamah Arbitrase Permanen. Dengan konferensi perdamaian Den Haag pada tahun 1899 dan 1907 ini, negara-negara kebangsaan menutup tahap pertama dari pertumbuhannya, yaitu masa-masa memperjuangkan hak hidup. Dalam rangkuman konferensi perdamaian Den Haag, telah terjadi 3 hal penting yang dapat kita anggap sebagai konsolidasi masyarakat hukum internasional yang didasarkan atas negara-negara kebangsaan. Pertama, negara sebagai kesatuan politik teritorial yang terutama didasarkan atas kebangsaan atau nation state telah menjadi kenyataan. Dalam tahap pertama perkembangan masyarakat internasional, yakni setelah terjadinya Perjanjian Westphalia, kekuasaan real sebuah negara masih berada di tangan seorang raja. Setelah terjadinya Revolusi Perancis,
dan berbagai pergolakan yang telah terjadi di kawasan Eropa yang mengakibatkan berpindahnya kekuasaan dari tangan raja ke tangan rakyat, negara kebangsaan telah benar-benar berubah menjadi negara nasional. Dalam arti yang sebenar-benarnya, bukan lagi kerajaan dengan wajah baru. Kedua, ialah diadakannya berbagai macam konferensi internasional. Yang dimaksud dengan konferensi internasional ialah perjanjian internasional yang bersifat umum dan meletakkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku secara fleksibel dan universal. Pada masa tersebut, konferensi nasional dan berbagai macam konferensi internasional lebih berfokus untuk membahas masalah perang dan netralitas. Hal ini bukan menjadi masalah besar, namun para penyelenggara berharap agar nantinya konferensi nasional dapat diadakan secara rutin dan berkala. Selain konferensi internasional, diadakan pula berbagai macam konferensi perdamaian. Konferensi perjanjian dan perdamaian ini dianggap menjadi pelopor agar nantinya di masa mendatang konferensi-konferensi ini dapat dilanjutkan dengan organisasi yang lebih terstruktur, seperti Liga Bangsa-Bangsa dan PBB yang telah ada di zaman saat ini. Ketiga adalah terbentuknya Mahkamah Arbitrase Permanen, yang merupakan suatu kejadian penting dalam pembentukan masyarakat hukum internasional. Dengan dibentuknya Mahkamah Arbitrase Permanen ini, maka sama saja dengan menghidupkan kembali lembaga-lembaga yang menjadi penengah dari pertikaian-pertikaian yang terjadi antar kerajaan dan antar negara. Mahkamah Arbitrase Permanen ini merupakan mahkamah perdamaian pertama yang ampuh dalam menyelesaikan pertikaian-pertikaian yang ada pada masa tersebut. Apabila kita amati ciri-ciri perkembangan masyarakat internasional setelah terjadinya konferensi Den Haag, tidak dapat kita pungkiri bahwa konferensi tersebut membuahkan hasil dan kemajuan yang sangat pesat dan membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat internasional. Pada masa sesudah perjanjian perdamaian Den Haag pada tahun 1907 yang kita sebut sebagai konsolidasi masyarakat internasional modern, telah terjadi pula beberapa peristiwa penting bagi perkembangan masyarakat hukum internasional. Yang pertama, diadakannya perjanjian melawan perang sebagai bentuk wujud perwujudan dari tujuan nasional, yakni Brest-Kellogg Patch yang diadakan di Paris tahun 1928. Selanjutnya ada pula didirikannya Liga Bangsa-Bangsa dengan perjanjian Versailles sesudah Perang Dunia Pertama dan PBB yang dibentuk sesudah Perang Dunia Kedua. Apabila perjanjian Brest-Kellogg Patch di Paris pada tahun 1928 masih kita anggap sebagai konsolidasi perkembangan masyarakat internasional, dalam arti masyarakat antar negara, pembentukan Liga Bangsa-Bangsa pada 1919 dan PBB pada tahun 1945 merupakan perkembangan yang dinilai membuka satu dimensi baru dalam perkembangan masyarakat hukum internasional. Namun dalam mencapai tujuan bersama nasional tersebut terdapat beberapa hal yang berbeda antara fakta dari Brest-Kellogg Patch dan peraturan-peraturan dari Liga Bangsa-Bangsa dan juga PBB. Fakta Brest-Kellogg Patch pada tahun 1928 menggunakan cara-cara yang lebih kuno dan klasik. Sedangkan cara dalam melarangan penggunaan kekerasan pada PBB menggunakan cara yang lebih sistematis dan struktural. Pada permulaan uraian mengenai sejarah perkembangan hukum internasional di awal tadi, sudah saya sampaikan bahwa perkembangan hukum internasional merupakan warisan dari tatanan hukum Eropa Barat. Pada masa tersebut, hubungan-hubungan Eropa Barat hanya terbatas pada kerjasama dan perjanjian diplomasi.
dan hubungan-hubungan yang berlaku hanya berputar pada perjanjian-perjanjian bilateral. Semua paparan mengenai sejarah hukum-hukum internasional tadi telah membantu meluaskan asas-asas dan sistem hukum internasional yang mula-mula dari kawasan Eropa, kemudian ke Inggris, dan memperluas sayapnya ke wilayah-wilayah lain. Dapat dikatakan bahwa seluruh hukum internasional yang telah ditetapkan sekarang merupakan gabungan-gabungan dari hukum-hukum yang telah ada pada masa terdahulu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Tempat hukum internasional dalam tata hukum merupakan persoalan yang cukup menarik baik dilihat dari sudut pandang teori maupun sudut pandang praktis. Pembahasan mengenai tempat dan kedudukan hukum internasional didasarkan pada anggapan bahwa hukum internasional sebagai suatu jenis atau bidang hukum. Hukum internasional merupakan bagian dari hukum pada umumnya. Persoalan hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional banyak bergantung pada dari mana kita memandang sudut pandang dari hukum tersebut. Dengan kata lain, persoalan ini dapat kita tuntaskan tergantung dari sudut pandang si pembahas. Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam sebuah teori ada dua pandangan atas hukum internasional tersebut, yakni pandangan voluntarisme dan pandangan objektivis. Voluntarisme mendasarkan dasar berlakunya hukum internasional pada kemauan negara, sedangkan objektivis memandang bahwa hukum internasional terjadi lepas dari kemauan negara. Pandangan yang berbeda atas hubungan hukum internasional dan hukum nasional ini tentulah membawa akibat yang cukup berbeda. Karena pandangan voluntarisme, beliau melihat suatu hubungan hukum internasional dan hukum nasional dilihat dari kemauan negara, sedangkan objektivis tidak dari kemauan negara. Selanjutnya, seperti yang kita ketahui pula bahwa terdapat dua aliran dalam hukum internasional, yakni aliran dualisme dan aliran monisme. Yang pertama, kita akan membahas tuntas mengenai aliran dualisme. Aliran dualisme pernah sangat terkenal di Jerman dan Italia karena membawa pengaruh yang cukup besar bagi hukum internasional di sana. Para pemuka dan tokoh yang terkenal dari Jerman dan Italia yang sering kita dengar seperti Triepel ataupun Anzilotti. Dua pakar ini menerbitkan buku berisi hukum-hukum internasional di masa tersebut. Selain terkenal karena hukum internasional, pakar-pakar tersebut terkenal karena mengikuti aliran positivisme. Menurut paham dualisme ini, hukum internasional bersandar pada teori bahwa daya ikat hukum internasional bersumber pada kemauan negara. Menurut paham dualisme ini, tidak ada hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional. Dengan kata lain bahwa mereka adalah satu kesatuan yang lepas. Alasan adanya aliran dualisme ini diajukan pada alasan-alasan yang cukup formal, yakni kedua perangkat hukum tersebut, yakni hukum nasional dan internasional, memiliki sumber-sumber yang jelas berbeda. Karena menurutnya, hukum nasional bersandarkan pada kemauan negara, sedangkan hukum internasional hanyalah kesepakatan-kesepakatan masyarakat. Yang kedua, menurut paham dualisme, hukum internasional dan hukum nasional memiliki subjek yang berbeda, yakni jika hukum nasional ia fokus pada masalah-masalah internal dalam sebuah negara, sedangkan menurutnya hukum internasional hanya fokus pada masalah-masalah di luar negara atau perjanjian-perjanjian antara satu negara dengan negara yang lainnya. Kemudian yang ketiga, secara struktur hukum internasional dan hukum nasional jelas memiliki struktur dan sistematika yang sangat berbeda.
Atas 3 alasan formal inilah aliran dualisme mengatakan bahwa hukum nasional dan hukum internasional merupakan suatu hal yang sangat berbeda dan bukan merupakan satu kesatuan yang sama. Yang kedua adalah aliran monisme. Paham monisme didasarkan pada pemikiran kesatuan seluruh hukum yang mengatur tingkah laku, perilaku, dan kehidupan manusia. Akibat dari paham monisme ini adalah memungkinkan bagi hukum internasional dan hukum nasional memiliki hubungan hukum secara hierarki. Persoalan hierarki antara hukum nasional dan hukum internasional inilah yang melahirkan beberapa sudut pandang dalam aliran monisme. Perbedaan sudut pandang tersebut diantaranya adalah pandangan monisme dengan primat hukum nasional dan pandangan monisme dengan primat hukum internasional. Pada pandangan monisme primat hukum nasional, menurut mereka lebih penting hukum nasional dibanding hukum internasional, sedangkan sebaliknya, menurut paham monisme primat hukum internasional merupakan hukum yang lebih penting daripada hukum nasional. Merujuk dari ciri-cirinya dan klasifikasinya, primat hukum nasional dan primat hukum internasional tidak begitu banyak memiliki perbedaan. Dengan kata lain bahwa selama pandangan tersebut masih monisme, dua-duanya sama-sama dapat dikatakan penting. Pandangan ini juga memiliki beberapa alasan penting. Di antaranya yang pertama, menurut pandangan ini, tidak ada satupun organisasi-organisasi yang berhak mengatur tingkah laku sebuah negara, apalagi sampai mengatur kehidupan orang-orang dan masyarakat dalam negara tersebut. Alasan lain menurut pandangan hukum tersebut adalah untuk mengatur sebuah hukum antara satu negara dengan negara lainnya hanya dibutuhkan kesepakatan antara dua negara tersebut. Maka tidak ada pentingnya jika kita hanya mengurusi aliran-aliran dan perbedaan-perbedaan yang ada pada hukum nasional dan hukum internasional jika tujuannya sama. Menurutnya, yang namanya hukum memiliki tujuan nasional bersama, yakni membuat sebuah keadaan yang nyaman, tentram, dan mengadili para pelaku tindak pidana. Jadi menurutnya tidak ada keuntungan dengan mengklasifikasikan dan membeda-bedakan antara hukum nasional dan hukum internasional. Selanjutnya saya akan membahas mengenai subjek hukum internasional. Seperti persoalan-persoalan hukum internasional yang telah kita bahas sebelumnya, aspek-aspek dari subjek hukum internasional dapat kita kaji secara praktis dan dapat kita kaji secara teoritis. Secara teoritis dapat kita simpulkan bahwa subjek hukum dari hukum internasional tak lain tak bukan adalah negara itu sendiri. Perjanjian konvensional seperti misalnya Palang Merah merupakan perjanjian yang memberikan hak kepada individu melalui peran negara tersebut saat menghadiri konvensi. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa banyak sekali peristiwa-peristiwa yang dapat kita jadikan acuan sebagai subjek dari hukum internasional. Yang paling penting dan harus menjadi pangkal tolak dari pembahasan subjek hukum internasional adalah pengertian hukum internasional itu sendiri. Dalam arti yang sebenar-benarnya, subjek hukum internasional merupakan pemegang segala hak dan kewajiban dari hukum internasional itu sendiri. Ditinjau dari pengertian yang lebih luas dan lebih fleksibel bahwa subjek hukum internasional merupakan pemegang hak dan kewajiban yang cukup terbatas. Namun dari pandangan hukum positif sendiri tidak menjadi persoalan yang cukup penting ditinjau dari manakah subjek hukum internasional tersebut, mau itu dari hak ataupun dari kewajiban. Secara universal, subjek-subjek hukum internasional telah dibagi menjadi beberapa aspek, yakni yang pertama tak lain tak bukan adalah negara.
Negara adalah subjek utama dan subjek pokok pada pembahasan hukum internasional. Karena seperti yang kita ketahui sendiri bahwa hukum internasional seringkali kita kaitkan dengan istilah-istilah seperti hukum antar negara, hukum negara-negara, hukum perjanjian negara, hukum organisasi negara, dan lain sebagainya. Maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa subjek hukum internasional yang pokok dan utama adalah negara. Misal, dalam sebuah negara federal, maka subjek pembahasan yang utama adalah pemerintahan federal. Tetapi ada kalanya pemerintah dari negara federal memiliki persoalan-persoalan pelik yang harus diselesaikan, dan persoalan-persoalan tersebut tidak hanya persoalan antara hukum negara federal saja, melainkan hukum dari negara-negara di seluruh dunia. Misalnya, dapat kita ambil contoh persoalan dari USSR. Yang kedua ada Tahta Suci atau kerap kita kenal dengan istilah Vatikan. Tahta Suci atau Vatikan merupakan salah satu contoh dari subjek hukum internasional yang telah ada pada awal-awal sejarah hukum internasional. Hal ini dapat dibuktikan dari peninggalan-peninggalan di mana dahulu paus dari sebuah gereja bukan hanya kepala dari gereja tersebut, tetapi juga memiliki kekuasaan-kekuasaan duniawi, karena pada zaman dahulu kekuasaan Kristen menguasai hampir seluruh belahan dunia. Hingga saat ini Tahta Suci memiliki banyak sekali perwakilan-perwakilan diplomatik di seluruh dunia. Yang terpenting dari perwakilan-perwakilan diplomasi Tahta Suci ini adalah dapat mewakilkan bagian-bagian dari negara tersebut. Ada yang mengatakan bahwa Tahta Suci ini memiliki derajat yang sama pentingnya dengan kesatuan negara. Hal ini terutama setelah terjadinya perjanjian antara Italia dan Tahta Suci pada Februari 1929. Kita sering mendengarnya sebagai Lateran Treaty yang mengembalikan sebidang tanah Roma kepada Tahta Suci dan memungkinkan untuk mendirikan negara Vatikan, yang dengan perjanjian tersebut akhirnya diakui dan disetujui. Palang Merah Internasional yang terletak di Jenewa memiliki peran tersendiri yang memiliki dapat diartikan bahwa organisasi ini merupakan subjek yang lahir. Dapat kita artikan bahwa organisasi ini merupakan subjek hukum internasional yang lahir dengan sendirinya, dilahirkan oleh sejarah. Walaupun lahir dengan sendirinya oleh kekuatan sejarah, Palang Merah Internasional memperkuat status dan kedudukannya oleh perjanjian-perjanjian dan kesepakatan yang akhirnya ditandatangani. Pada akhirnya sampai saat ini, Palang Merah Internasional diakui sebagai organisasi internasional resmi yang memiliki kedudukan sebagai subjek hukum internasional, walaupun hanya memiliki ruang lingkup yang terbatas. Kemudian yang keempat ada organisasi internasional. Kedudukan organisasi internasional saat ini sudah tidak diragukan lagi, walaupun sebelumnya sempat menjadi kontroversi. Organisasi-organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, Persatuan Buruh, dan lain sebagainya memiliki hak dan kewajibannya masing-masing dan memiliki perannya masing-masing dalam menjaga konstitusi hukum internasional. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa organisasi-organisasi internasional ini dibagi menjadi beberapa bagian, yakni yang pertama ada organisasi internasional regional, yakni organisasi internasional yang dibatasi oleh batas-batas wilayah negara itu sendiri, atau dengan kata lain batas regional dari negara itu sendiri. Contohnya ASEAN, yang merupakan perserikatan bangsa atau negara hanya pada wilayah. Kemudian ada organisasi internasional bilateral atau hanya merupakan organisasi internasional yang di dalamnya terdiri atas dua negara.
Kemudian yang terakhir ada organisasi internasional multilateral atau organisasi internasional yang di dalamnya terdiri atas lebih dari 2 negara. Kemudian subjek hukum yang terakhir ada orang perorangan atau individu. Dalam arti terbatas, orang per orang atau individu sudah cukup lama menjadi subjek dalam hukum internasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hakikat dan dasar berlakunya hukum internasional. Pada dasarnya, hukum internasional tidak memiliki lembaga-lembaga yang lazim diasosiasikan dengan hukum dan pelaksanaannya. Masyarakat internasional tidak mengenal suatu kekuasaan eksekutif pusat yang bersifat kuat seperti dalam negara-negara nasional. Masyarakat internasional dalam bentuknya yang sekarang merupakan suatu tertib hukum koordinasi yang berasal dari masing-masing negara di sekitarnya yang telah berdaulat. Semua kelemahan kelembagaan institusional ini telah membuat beberapa pemikir seperti Austin, Hobbes, dan Spinoza menyangkal sifat mengikat dari hukum internasional. Mereka menganggap bahwa hukum internasional bukan benar-benar hukum. Perkembangan ilmu hukum kemudian telah membuktikan tidak benarnya anggapan dari para pemikir tersebut. Memang adanya badan legislatif, badan hukum, dan polisi merupakan suatu ciri dari sistem hukum positif yang sangat efektif. Namun bukan berarti apabila tidak ada lembaga-lembaga ini tidak terdapat suatu hukum yang mengikat. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apa sih yang menjadi dasar bahwa hukum internasional itu bersifat mengikat? Sebenarnya mengenai hal ini telah dikemukakan dari berbagai macam teori hukum internasional, mulai dari yang tertua yakni teori hukum alam atau natural law. Menurut para penganut ajaran ini, hukum internasional bersifat mengikat karena hukum internasional bagaimanapun tetap hukum yang mengatur bagaimana tingkah laku masyarakat dan penerapannya. Namun, terdapat beberapa keberatan yang diungkapkan pada teori ini, karena beberapa ilmuwan menganggap bahwa teori ini masih bersifat samar atas subjek-subjek hukumnya. Teori hukum alam dianggap hanya menilai dari sudut pandang subjektifnya saja. Namun kemudian hal ini disanggah oleh ilmuwan bernama Triepel. Beliau telah membuktikan bahwa hukum internasional bersifat mengikat bagi suatu negara. Alasannya, hukum internasional tidak hanya mengikat dari satu negara ke negara lain, tetapi menciptakan tujuan nasional bersama, yakni perdamaian antar negara. Hal ini menarik kesimpulan bahwa hukum internasional tetap bersifat mengikat apabila dilihat dari sudut pandang tujuan bersama atau tujuan nasional. Selain itu, hukum internasional yang bersifat mengikat ini dikembalikan kepada nilai-nilai dasar manusia dan akal budi pekerti manusia, karena biar bagaimanapun juga suatu hukum diciptakan untuk mencapai sebuah perdamaian yang bertumbuh pada rasa keadilan dan moralitas kemanusiaan yang tinggi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga materi yang saya paparkan dapat bermanfaat dan diambil ilmunya bagi teman-teman sekaligus para pendengar. Sekali lagi terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.